Ada apa kok celebek sini, celebek ini? Anda tidak menjawab pertanyaan saya soalnya. Maka itu dengarkan dalam jawaban saya. Iya, silakan. Pertanyaan Oke. saya, apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Sebentar. Ya, konteks pertanyaan- itu memang hanya Allah Pertanyaan yang saya, disembah. apakah Aduh. Yesus meminta agar iblis menyembahnya kepada Allah? Ya memang hanya Allah yang disembah, Pak. Di situ jelas. Apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Lah iya dong, harus menyembah kepada Allah yang benar. Oke, Jelas di situ. iya. Tetapi Sekarang makanya saya pertanyaannya jelaskan dulu. kemudian, apakah iblisnya? Dengarkan Interogasi, saya, kenapa dengarkan diinterog- saya. Dengarkan saya makanya. Ketika Anda ditanya, Maniko takut. apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengar. Diskusi. Apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengarkan dulu, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Diam. Apakah Yesus memerintahkan setan menyembahnya kepada Allah? Anda mengatakan, iya. Yesus memerintahkan iblis menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Atau Yesus tidak berkuasa menundukkan iblis? Jawab. Ya, jangan dipotong-potong ya. Maka itu kalau dalam iman kekristenan, ya dengarkan cuma ya. Iblis itu memang dia dibuang dari surga, malaikat yang dibuang di surga. Memang nanti pada akhir zaman dia akan dihukum, tetap di neraka lagi, tidak bisa berdaya. Maka itu tidak ada wajib bagi. Sebentar dulu, aduh. Gimana sih? Ini iman saya, Pak. Nanti Anda, makanya saya datang ke sini mungkin dengan pencerahan Anda Pertanyaan saya, Aduh. apakah Yesus mampu Ngomong dong. menundukkan iblis? Apakah Yesus mampu menundukkan iblis? Mampu atau tidak mampu? Jawab. Bukan bicara mampu dan tidak mampu, karena kontes itu bukan waktunya Yesus menundukkan iblis. Bukan. Berarti Yesus tidak mampu. Dah selesai. Berarti Yesus tidak mampu. Di mana Yesus tidak mampu berarti. Mana Yesus tidak buktinya? mampu. Yesus Tidak mampu. memerintahkan. Yesus memerintahkan. Yesus memerintahkan. kemana? Hanya kepada. Ada kalau bicara kepada data, Tuhanmu Pak. saja. Matius 24 Mute. nomor Kenapa 6. kau mute? Matius 4. Lukas 4 nomor 6, nomor 7, Masa nomor sama 8. jemaat yang biasa kan Nomor 9. Nomor 9. mute, ya? Aduh. Apa kata Yesusnya? Apa kata Yesusnya? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi. Pertanyaan saya, apakah perintah Yesus ini didengarkan oleh iblis dan diamanahkan kepada iblis, lalu kemudian iblis tunduk terhadap pengajaran Yesus yang mengajarkan hanya kepada Allah saja engkau mengabdi? Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Ya, oke, atau Pak. Makanya Yesus jangan tidak di-mute. mampu Saya jawab itu ulang kali, oke. Saya iblis? persikat ya jawaban Yesus saya. Yesus mampu tidak? Atau Oke, saya iblisnya tidak mau persikat. tunduk kepada perintah Oke. Yesus? Silakan. Ya, memang dari sifat karakter iblis itu tidak akan pernah Saya mau tidak tunduk tanya kepada itu. makanya dijatuhkan. Berarti Yesus tidak sanggup. Berarti Yesus tidak Bukan sanggup. masalah tidak sanggup. Mama, Oh, bukan kalau dia tujuan sanggup Yesus berarti datang untuk iblisnya tunduk. Dengar. Kenapa? Kalau Kalau dia mau- sanggup, Sebentar, kalau dia sanggup berarti dia tunduk. Sebentar ya, izinkan saya bicara ya. Kenapa kalau iblis itu sanggup kekristenkan menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada Islam, setan menjadi Islam, Pak, beragama Islam. Gimana sih Bapak Dengarkan ini? saya. Dengar dulu. Iya. Setan itu disuruh Yesus atau tidak? Tetapi kan iblis kan punya kehendak bebas, dia nak Setan itu disuruh Yesus atau tidak? Iya, memang dalam konteks itu memang disuruh, tapi dia tidak mau. Nah, Kenapa sekarang iblis itu tunduk atau tidak? Ya memang iblis tidak pernah tunduk, Pak. Dari mana iblis tunduk kepada Allah? Berarti Yesus dari tidak sononya. mampu. Berarti Bukan Yesus tidak mampu menundukkan iblis. Maka dia dijatuhkan dalam surga, ke dunia, ke gua-gua. Tujuannya apa Berarti nanti? Yesus tidak pada mampu. akhir zaman, Dengar. bahkan Berarti iblis itu Yesus- akan dihukum. Dibawa Berarti ke Yesus neraka. tidak mampu.
Berarti Bagaimana Yesus tidak sih? mampu kan? Bukan masalah Berarti nggak Yesus tidak mampu kan? Karena kuasa Tuhan Loh, itu dia kan ya, iblis perintahkan. itu Dia sebentar perintahkan. dulu. Iblis Saudara, itu saudara, dibiarkan. dia perintahkan. Dengarkan dulu cuma gimana sih kamu ini? Kamu ini gimana? Iblis itu belum waktunya dia dihukum, ngerti? Nanti kedatangan Mesias Yesus yang kalau ada, begitu diam kenapa? dulu. Kenapa Yesus? Aduh, diam Dengarkan, dulu kamu. dengarkan. Mulut kau ini kayak mana sih cuma kalau ini? Yesus itu, dengar. Anda harus banyak belajar. Kalau Kalau Anda dipotong-potong selesai bicara. tidak masuk akal, logika Anda itu cuma ngeles Ya aja. udah, itu kan pelajaran yang saya dapatkan, Bang. Tidak bisa, saudara. Gimana Artinya kenapa pelajaran harus Anda itu memaksakan? salah. Maka harusnya Anda mengajarkan saya tentang Islam. Bukan Ini loh Anda Islam yang betul. bukan saya memaksakan. Bukan saya memaksakan, saudara. Tidak bisa. Anda harus sadar. Anda Ke harus sana sadar. nggak bisa Ternyata Yesus itu begitu. tidak memiliki kemampuan. Berarti Yesus tidak mampu menundukkan iblis yang satu iblis itu. Satu iblis yang mencobai Yesus saja tidak bisa Yesus tundukkan, Pak. Sudah, saya jawab ya. Ici kan bicara ya. Ya. Oke. Pak Ya. Cuma, ya Pak Ya. Cuma ya. Saya pakai Pak Cuma Ya. ini ya. Sangat hormat Silakan. sama Pak Cuma ini. Memang iblis Ya, itu Pak, silakan. di saat kedatangan Yesus itu tidak ada tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, mensyahadatkan iblis. Tetapi sebentar Saudara, dulu Pak, aduh diam dulu. Diam, sabar supaya tiktokan Mana kita. sih ini? Tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu? Saudara, tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu menyembah hanya kepada Allah saja? Betul atau tidak? Cuma gini ya, dalam konteks itu, ini kan Yesus sebagai dalam bentuk fisik manusia. Kenapa Anda nggak berani menjawab sih? Kenapa Anda nggak berani menjawab? Saya Kenapa jawab, nggak jujur? Pak. Saya jawab. Kenapa nggak jujur? Kenapa? Loh, saya Kenapa nggak jujur dari tadi loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, Iya. Yesus memerintahkan oknum iblis itu untuk menyembah kepada Allah atau tidak? Oke, saya ikuti maumu ya. Tetapi iblis itu tidak harus. Iblis itu tunduk tidak kepada Yesus. Ya karena iblis itu pemberontak, pada perlu tunduk dia karena dia tujuannya pemberontak, karena dia dihukum. Pertanyaan saya, iblis itu tunduk tidak kepada Yesus? Tidak tunduk, kalau dia tunduk akan masuk Bagus, beragama tidak Kristen, tunduk. bahkan masuk Islam. Berarti Itu. Pak, Apa berarti? Yesus tidak mampu. Tidak mampu Loh, itu kan mengkristenkan narasi iblis yang Anda. mencobainya. Kalau iblis itu tunduk kepada Yesus, tidak ada yang beragama Islam nanti Pak, gitu maksudnya. Aduh, bagaimana Bapak ini? Iblis cuman satu iblis aja, Apanya Pak. satu? Satu iblis aja nih, Pak. Iblis satu banyak. iblis yang mencobai Yesus. Ya, tapi cuma satu iblis yang mencobai Yesus. Dan Yesus tidak mampu kemudian menjadikan iblis itu tunduk. Ya memang Oke? Nah, tujuan Yesus itu berarti utama, Yesus tidak menyelamatkan mampu. manusia. Berarti, saudara, kalau begitu adanya, kenapa Yesus memerintahkan iblis untuk sujud kepada Allah? Kalau Yesus sudah tahu bahwa iblis itu tidak akan mungkin tunduk kepada Allah. Kenapa Yesus Oke. suruh tunduk? Karena Kenapa iblis Yesus suruh tidak mau tunduk, karena memang Yesus bukan untuk iblis, karena iblis itu kodratnya akan dihukum ke neraka, Nah, Pak. kalau Anda begitu termasuk kenapa? Anda. Kenapa Termasuk Yesus Anda. menyuruh dia tunduk? Kenapa Kok iblis di-mute, ini disuruh dong. tunduk? Jangan Kalau Yesus ini di-mute. sudah tahu. Kalau iblisnya sudah diketahui, di-mute. kalau iblis itu tidak akan tunduk, kenapa kemudian Yesus Aduh. memerintahkan iblisnya tunduk? Gitu loh. Ah, ini Oke? TikTok, Jadi atau pada di-mute kesimpulannya ini. begini. Ya. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin yang mencobai dia. Tapi bukan semua jin yang mencobai dia saja. Jin korin yang datang kepada Nabi Muhammad, mampu Nabi Muhammad tundukkan kemudian jin Muhammad ini kena supaya sihir. supaya jin sabar dulu. Sabar, jangan melebar kemana-mana, Pak. Jadi Nabi Muhammad mampu membuat setan yang datang kepadanya untuk tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad. Satu oknum, bukan semua setan. Di dalam Islam, Pak, diterangkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi umat Islam. Sekarang kalau di Kristen, musuh harus dikasihi, betul tidak? Dalam konteks apa dulu? Kalau iblis tidak.
Ya, tunggu. Iya, ya jangan. Iblis jangan musuh atau coba. bukan? Iblis musuh atau bukan? Dalam konteks ini ya memang iblis itu tadi sudah kodratnya jahat. Musuh. Ya kalau kita lihat perilakunya ada di manusia seperti Anda ini ya kami musuhan Anda. Anda kan seperti Bukan Muhammad saya, setan. Ya seperti Jangan Muhammad itu kan kena sihir. Jangan Itu kan pakai pengaruh cara setan. Paulus. Muhammad kena sihir. Anda bilang Jangan. tadi. Sebentar Pak, Anda kan tadi berkata Jangan pakai Muhammad cara Paulus. sanggup mengistilahkan iblis. Jangan pakai Tetapi Muhammad cara Paulus. Jangan pakai cara Kenapa? Paulus. Karena iblis kan. Pertanyaan saya, apakah iblis itu musuh? Kalau di Islam iblis itu musuh nyata. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Iblis itu Islam. Aduwwum mubin. Itu jin yang datang kepada Nabi Muhammad, Pak. Satu oknum. Belajar lagi kau cuma jin itu sebutan. Satu oknum. Tolong Pak, jangan yang datang di-mute kepada dong. Nabi Jangan Muhammad. di-mute. Sedangkan Yesus yang nyatanya Tuhan, katanya Tuhan, memerintahkan kepada setan yang mencobainya untuk sujud menyembahnya kepada Allah. Setannya tidak tunduk. Nabi Muhammad mampu menundukkan setannya. Berarti Nabi Muhammad lebih berkuasa daripada Yesus yang adalah Tuhanmu. Kan begitu kawan. Oke? Jelas itu ya. Jadi yang kita kelola di sini, Nabi Muhammad mampu menundukkan jin, sedangkan Yesus justru diobok-obok oleh setan. Dah selesai. Silakan. Yang jelas di situ kan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Terakhir kan percakapannya Yesus memerintahkan kepada iblis bahwa kau harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan perintah Yesus. Pertanyaan bagi mas sederhana. Iya. Perintah Yesus ini untuk memerintahkan iblis menyembah Tuhan berhasil atau tidak perintahnya kan itu ya? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Gagal. Tidak berhasil. Kedua, tadi Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin. Iya betul. Jadi Tuhan kalah sama Nabi. Iya. Terus Jadi kemudian Nabi tadi dia Muhammad bilang, ya, lebih berkuasa terhadap iblis daripada Yesus. Yesus. Kemudian tadi melompat lagi ke bahwa iblis itu musuh katanya. Tapi di dalam Matius 5:44 kalau nggak salah itu musuh itu harus dikasihi. Iya. Bahkan musuh itu harus didoakan. Jadi Kristen yang tadi ini sahabatnya adalah iblis. Begitu aja udah. Iya. Dia harus mengasihi musuh. Iyalah, mendoakan iblis. Kok ada orang kayak gini yang nggak ada titik komanya ya? Nggak mau mendengarkan pertanyaan. Dia cari kemenangan, Bang Andi. Dia mau menang dalam diskusi. Tapi nggak bisa dibiarkan bernarasi liar. Kenapa? Kenapa teman-teman saya nggak membiarkan dia bernarasi liar? Karena dia menganggap seluruhnya setan, seluruhnya iblis itu Islam. Padahal itu berbicara oknum jin korin yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan setan yang datang kepada Yesus tidak mampu kemudian dijadikan sebagai pengikut. Jangankan jadi pengikut Yesus, untuk sekedar tunduk kepada perintah Yesus, hanya kepada Allah saja engkau mengabdi saja, setan tidak peduli. Pertanyaan kepada Banyuma, sudah berapakah setan yang Banyuma syahadatkan? Alhamdulillah sudah banyak. Ya, yang terdata di tempat kita itu 500-an ke atas, Bang Andi. Jadi lebih hebat Banyuma bisa mensyaratkan setan dibanding Yesus di Matius 4 8-10 itu. Banyak. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Alhamdulillah banyak saudaranya setan orang kafir saya syahadatkan. Masya Allah. Gimana Al-Qudus Duha gimana? Ya, udah sehat, sehat bro? Ya. Ya, ada mau ditanggapi bro Matius 4 8-10 bro? Silakan.
Ya, apa yang harus kita hadapi? Ya, silakan Bang Juma. Dimulai dari anak ini, jujur dia. Ya, gimana Bang Di? Mencoba. Yesus itu memerintahkan iblis untuk apa, dan apakah Yesus berhasil? Ini silakan. Iya, Yesus memerintahkan tunduk hanya kepada Allah. Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti, yaitu kepada Bapa yang ada di langit, kata Yesus di dalam Lukas 4. Tetapi iblisnya justru tidak tunduk kepada Yesus, malah berakhir kepada pencobaan membunuh Yesus. Nah, ketika iblis mencoba untuk membunuh Yesus, inilah iblisnya merasuki Yudas. Tujuan merasuki Yudas agar kemudian Yesus. Oke, Bang Juma. Udah. Oke, sudah, silakan. Nah, siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Oke, berarti iblisnya masuk Kristen. Siapa suruh Aku, Bang? Saya. Halo? Iya. Apa? Berarti iblisnya tunduk kepada Yesus. Iyalah, tunduk kepada Yesus. Siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Tadi teman kamu yang barusan turun dibilang tidak. Nah, kalau iblisnya tunduk kepada Yesus, kenapa Yudas berkhianat? Nah, itulah prinsip orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sama seperti kau. Orang-orang yang memutarbalikkan atas firman Tuhan, sama seperti kau si Jumat ini. Yesus mengajarkan mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Saya sekarang bertanya sama si Juma. Enggak, Anda kan menuduh saya. Jadi saya balik nanya. Yesusnya mengajarkan dikenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Hanya begini. Dan yang menjadi tauladan bagi umat muslim itu siapa? Yesus. Hah? Yesus yang menjadi teladan. Enggak. Yang menjadi tauladan bagi umat muslim itu Yesus yang menjadi teladan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu? Adalah Dia yang mengutus Yesus. Yang saya tanya itulah yang kami kenal. Itulah yang kami kenal sebagai ajaran Yesus. Kami teladani itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Markus 12 nomor 49. Kami teladani itu. Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Kami teladani itu. Oke? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kami teladani itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang kamu teladani dengan menganggap Tuhan itu ada 3 pribadi dalam satu hakikat? Jawab. Begini, kau jawab. Anak-anak kecil. Kau seperti anak-anak kecil. Kau itu seperti anak-anak kecil. Saudara, bukan rananya kita ingin bertengkar di sini. Kita ingin memberikan edukasi kepada umat. Bukan urat-urat lehermu saja. Saudara bertanya kepada saya, siapa yang Anda teladani? Saya jawab, salah satunya Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Itu salah satu teladan saya. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Siapa teladan saudara? Diam dulu. Dengan mengatakan pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang Anda teladani dengan konsep itu? Jawab. Kau itu cuma jangan seperti
Kamu lompat-lompat kau. Bahasa Indonesia ini, nggak ngerti bahasa Indonesia. Anda kan bertanya, siapa yang kamu teladani kan? Itu pertanyaan. Dan saya wajib menjawabnya kan? Saya menjawabnya. Salah satu tauladan saya adalah Yesus. Yesus mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad Qul huwallahu ahad Inni abdullah Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu teladan saya. Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat-jemaat pendusta. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Rasulullah. Itu teladan saya. Saya balik nanya, tolong dijawab saudara. Siapa yang Anda teladani dengan konsep 3 Tuhan dalam satu hakikat? Jawab. Kau. Jangan curhat, kita tidak sedang lagi perang. Jangan Kita tidak sedang lagi. Kita tidak sedang ingin bertengkar di sini. Kita sedang ingin memberikan edukasi. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang terhadap alam semesta. Dengan konsep Kristen yang ikut-ikutan katanya agama kasih. Tolong berikan yang terbaik. Anda bertanya siapa yang kamu teladani? Dalam Islam, salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Gak usah mau kalah menang di sini. Kalian tidak akan pernah bisa menang mengalahkan umat Islam. Islam unggul dari segala hal dalam kegiatan, dalam hal keagamaan. Jadi jangan Anda mau cari kemenangan, gak akan pernah bisa Anda menang. Selama Anda mau mengadu tentang agama kita mau diadu, Anda tidak punya, dari aspek manapun Anda tetap kalah. Aspek ketuhanan Anda kalah. Kitab suci Anda kalah. Nabi Anda kalah. Prosesi ibadah Anda kalah. Anda tidak akan pernah menang. Jadi lebih baik Anda naik ke sini untuk memberikan edukasi. Jangan cari kalah menang, karena sudah jelas Anda belum lahir Anda sudah kalah karena Anda memilih agama itu. Gitu saudara. Bunyi air ini. Lo. Hei. Lo. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak John. Waalaikumsalam. Izin bang, kalau bisa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau motor dalam perjalanan soalnya dari gunung. Biar enggak hujatan gitu bang. Iya, kita upayakan jangan menghujat, betul. Jangan pancing kayak menghujat. Iya, kalau bisa disuruh open cam aja bang. Iya. Karena gini bang, rata-rata konten ini penghujat semua. Siap. Oke. Baik. Makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Barakallahu fiik. Ini minoritas saja kalian begini caranya. Gimana mayoritas? Santai, jangan emosi, relax. Anda boleh keras, tegas, tapi yang Anda sampaikan itu kebenaran, bukan penipuan, bukan memplesetkan isi Bible Anda sendiri. Sampaikan dengan data. Anda boleh tegas, Anda boleh keras, tapi berdata, tidak melawan data. Gitu. Karena pada prinsipnya, Komal ini dibuka karena wujud kasih sayang kami kepada kalian yang masih dalam keadaan bingung mencari kebenaran itu.
Ya. Jadi nggak usah mau naik kayak apa gitu, santai aja, santai relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta. Ye. Nah, sebenarnya mereka ini banyak paham arahnya Banyuma, paham. Tapi kalau mengikuti arahnya Banyuma, pasti dia keluar dari Kristen. Itu masalahnya. Kalau dia to the point sesuai data, ya keluar dari Kristen dia. Tapi karena doktrinnya tadi, yang namanya juga sibilisis kan melarang orang cerdas. Ya itu di situ masalahnya. Jadi yang dua orang tadi yang lawan Banyuma ini sebenarnya jelmaan sibilisis itu. Yakin 100% menurut saya yang melawan Banyuma tadi dua orang ini jelmaan sibilisis masuk komal. Setuju teman-teman semua di YouTube atau di sini? Kalau nggak setuju Pasti itu. iya. Tapi keren ya mirroringnya Gurunda. langsung mematikan di situ. Iya, memang harus kayak gitu, Bun. Jadi orang saudara-saudara Kristen itu harus berhati-hati ketika bernarasi mencari celah di Islam, karena Bible akan pasang badan. Itu aja sih menurut saya. Keren. Yang akan menjadi musuh mereka, yang akan menghalau mereka untuk menghujat Islam, itu Bible. Ya, saya belum membawa data bagaimana di dalam kitabnya mereka yang dikatakan di 2 Korintus 12 nomor 7 bahwa Paulus mengatakan di dalam tubuhnya ada setan yang menggoco dia. Pertanyaan saya, bisakah Paulus kemudian mengkristenkan setan yang ada di dalam tubuhnya, kan gitu. Itu diterangkan di 2 Korintus 12 nomor 7. Ada ada iblis yang diutus untuk di dalam tubuhnya dan untuk menggoco dia. Pertanyaannya, apakah Paulus mampu mengkristenkan iblis tersebut? Lagi-lagi gagal. Ketika ada iblis datang melalui manusia, tukang tenun di dalam kisah para rasul. Iya, di dalam kisah para rasul 16 nomor 17 nomor 18. Di situ iblis datang kepada Paulus dan iblisnya berkata, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi yang mengajarkan kepada kalian jalan keselamatan. Iblis sudah menyatakan hal benar, Paulus bukan mengkristenkannya, malah mengusirnya. Ini saudara Kristen, hati-hati. Anda bernarasi tentang hadits, Anda tidak punya ilmu tentang hadits. Anda bernarasi tentang ayat suci Al-Quran, Anda tidak punya ilmu tentang itu. Malah ketika Anda membawa narasi tentang keislaman, nanti akan Anda tahu ternyata berpasang badan untuk membela Islam ini. Gitu saudara ya. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Putri, ada yang mau disampaikan. Berisik Anda kok berisik di rumah bang. Cari tempat yang sepi dulu ya. Al-KTP siapa ini? Al-KTP 02. Selamat siang Bang Juma, Bang Andi dan iya, siang. Wih, Bang Andi siapa ini? Enggak, siapa tahu palsu gitu. Ya betul Bang Andi. Saya sedikit aja Bang Juma, boleh ya? Izin. Siap. Kalau saya pribadi, saya lebih takut orang bodoh daripada penjahat. Kenapa demikian? Karena menurut saya penjahat itu, contoh begal, kita masih bisa melawan. Dan cenderung mereka lebih mencari keuntungan untuk pribadi, tidak merugikan korban. Ya lebih banyak seperti itu. Sedangkan orang bodoh ini berbahaya, karena saya lebih takut orang bodoh karena dia bisa menyesatkan banyak orang. Contoh Paulus sudah menyesatkan kami ya. Begitu banyak orang disesatkan oleh beliau. Dan contoh orang bodoh tuh kebanyakan dia bisa menyesatkan dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pasti itu. Sedangkan orang penjahat ini
cenderung mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi saya lebih takut orang bodoh. Gitu. Terima kasih Bang Yuma. Iya, Masya Allah. Iya. Betul. Sama kita. Saya juga begitu. Orang yang mendewakan dirinya tetapi sementara dia tidak kemudian memiliki dasar keilmuan terhadap suatu keadaan, tapi ngotot, kemudian angkuh, sombong, nah itu bahaya orang kayak gitu. Karena selain dia menipu dirinya, juga menipu banyak orang. Itu jelas itu. Kalau sudah modal ngotot, tidak mau lagi menerima kebenaran, itu yang sulit. Betul, saya setuju dengan Anda. Silakan Bang Handi kalau misalnya ada saudara non lagi yang mau naik. John Gibul Kristen John Muslim Bunda, Muslim. Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya yang tadi itu Bunda, tentang kalau bisa itu yang naik itu on cam aja biar nggak menghujat gitu. Ke Papa Bang selama dia kondusif. Karena mayoritas ini kalau menurut pandangan saya itu rata-rata penghujat semua ini yang naik kalau nggak on cam. Minoritas Bang, bukan mayoritas, minoritas. Enggak, yang naik ke Komal maksudnya. Oh, kebanyakan ya. Kebanyakan Ya, di Komal. betul. Kalau udah on cam kan meminimalisir penghujatan kan gitu. Naga Biru, selamat siang. Naga Biru, Kristen Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gugur rendah. Ini bicara Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saudara. Alhamdulillah sehat. Siapa namanya Dari lagi? malam saya naik di komalnya Sudirman. Bang Blender. Ada orang saya cari OT, Ya. tapi dia tinggal di Pakato. Dia taunya menghujat. Saya mau cari dulu ini siapa orangnya. Terus kita mau tanya baik-baik. Apa maksud tujuannya dia menghujat? Bolehkah? Bang Suma saya mencari itu. Pasti karena Iya. tidak usah selama dia tidak membuat kerusakan. tidak Ya, usah. jadi ada nomor WA-nya sama saya. Dia orang Pakato. Dia tadi malam Baik. kata-katain Bang Blender. Kebetulan saya juga agak panas, emosi. Jadi saya bilang, posisimu Ya, kamu di jangan- Makassar di mana? Sekarang saya ada di Sudiang. Kirimkan alamatmu, seru saya datangin kamu. Itu. jangan. Nilai yang kita bangun, Ya, Bang? nilai yang kita bangun dalam ranah dunia apologet ini adalah berdiskusi, mencerdaskan anak bangsa. Kalau yang menghujat itu ya biarkan aja dia menghujat. Itu cerminan agamanya. Cerminan Karena agama. kondisi Begitu tidak juga ideal, Islam, kalau dia menghujat itu dia cerminan. Gitu. Jadi tidak perlu sampai tidak perlu sampai mau mendatangi dan segala macam, kecuali yang dihujat terang-terangan Nabi Allah terang-terangan menyatakan perang. Nah, itu baru. Tapi kalau hanya sekedar bernarasi menghujat oknum, biarkan saja, tidak usah perlu ini. Dikasih pencerahan saja, diajak diskusi melalui sosmed aja. Nggak perlu sampai harus didatangi rumahnya, mau dicari. Karena itu tidak akan mendatangkan satu hal yang positif, kecuali kita ini aparat yang tujuannya untuk memperbaiki, mengamankan, mengademkan keadaan. Tapi kalau kita sipil, jangan kita datangi orang untuk apalagi beda akidah. Nggak usah. Biarkan aparat saja yang menangani hal seperti Ya, iya. Bang. Terima kasih.
Ya, Terima kasih banyak Bang Suma atas mengingatkan Siap. nasihatnya Bang Suma. Aku turun dulu ya, lanjut ke Bang Suma. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Suma. saudara. Takbir, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Oke, kita sapa ya saudara Immanuel, Kristen Muslim. Kristen. Immanuel. Benar. Kristen. Oh, oke, silakan dengan Gurunda ya, dengan Bang Zuma, silakan Bang. Iya, jadi tidak ada, Yesus tidak mampu untuk memerintahkan iblis ya. Jadi seperti yang di Gerasa itu cuma, di mana Yesus memerintahkan iblis masuk kepada babi-babi. Ya, di situ sebenarnya iblis itu tunduk, takut dia tidak ada kuasa iblis terhadap Yesus, tapi Yesus berkuasa terhadap iblis. Yesus berkuasa memerintahkan iblis masuk kepada babi-babi. Begitu. Jangan salah-salah pelintir gitu loh Juma. Saya nggak salah pelintir. Anda bahas yang lain. Yang saya bahas itu yang Lukas 4. Anda bahasnya kemana-mana kan? Anda juga aneh-aneh. Kalau mengenai Lukas, Kan di Lukas 4, Yesus kan di Lukas 4 itu. Ya, Yesus berhasil tidak kawan? Itu berhasil percobaan nggak di padang situ? gurun itu kau seolah-olah membuat Yesus punya misi. Berhasil apanya? Kan begitu pertanyaan. Apa yang mau kau tanya? Berhasil bagaimana? Kan Yesus disuruh kemudian untuk tunduk berserah diri kepada iblis. Kan gitu. Yesus menjawab, hanya kepada Bapa sajalah engkau harus mengabdi, kata Yesus kepada iblisnya. Pertanyaan saya, apakah iblisnya tunduk kepada Yesus? Kan itu saudara. Sederhana bukan? Salah. Kau salah menarik arah percakapan itu. Arah dialog antara Yesus dengan iblis itu bukan ke situ arahnya. Salah. Kan Yesus disuruh tunduk. Yesus disuruh tunduk berserah diri kepada iblis. Tetapi Yesusnya mengatakan tidak boleh. Justru kamu harus tunduk berserah diri hanya kepada Bapa. Nah sekarang iblisnya tunduk enggak kepada perintah Yesus agar iblisnya tunduk hanya kepada Bapa? Iblis memang dari awalnya tidak pernah tunduk kepada Allah. Nah, kalau begitu kenapa Sejak Yesus suruh? pemberontakan, dia tidak Ya, pernah terus tunduk kenapa? kepada Allah. Terus kenapa Yesus sudah tahu itu? Kenapa dia suruh iblisnya untuk sujud kepada Bapa saja? Yesus tidak menyuruh iblis untuk sujud kepada Bapa. Hanya kepada Bapa saja kamu mengabdi. Kan itu poinnya. Tetapi apa yang tertulis di nomor 13-nya? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Yesus tidak berdaya sama iblis. Buktinya dia dibawa kemana-mana kan? Dia dibawa-bawa kan? Dibopong, dibawa ke padang gurun, di bait-bait suci. Kan itu. Dibawa kepada gunung yang tinggi. Artinya Yesus dipermainkan sama iblis. Itu data Bung di dalam kitab saudara. Bahkan nih maaf. Kalau Anda melihat lebih teliti lagi, makhluk yang masuk di dalam kubur, yaitu makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, itu keluar dari kubur dan menerima kuasa dari iblis. Nah, siapa makhluk yang keluar dari kubur yang menerima kuasa dari iblis ini? Itulah yang kau sebut Kristus. Makhluk yang menerima kuasa dari Sibilis Isis yang hari ini kau sembah. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Bapa Elohim? Tidak mungkin. Lalu siapa yang menggadang-gadangkan untuk memberikan kuasa baik di langit dan bumi? Ya, periksa di Lukas 4 nomor 6. Iblis mencoba Yesus dan iblis berkata, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki.
Ketika iblis memberikan kuasa itu kepada Yesus, Yesus tidak terima. Tapi ketika iblis memberikan kuasa itu kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan yang mati digantung di atas tiang salib, orang itu terima. Dan kamu sembah. Oke? Yang kau sembah itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari Iblis Isis. Oke. Cuma, Ya. boleh tanya ya? Kita ini Ya, tetap silakan. kita membahas Kristus, nggak apa-apa. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia kan punya beberapa hari bertemu dengan murid-murid, bertemu di Emmaus lah, dan terakhir dia itu nggak salahku bertemu dengan Thomas, dengan yang Thomas saya nggak percaya itu, lalu disuruh cucuklah lambungku pakai tanganmu dan sebagainya. Pada saat itu cuma, apakah kau kan menyalahkan Paulus ini Oten ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus kan, ini sering gaung yang sering kalian mainkan, nggak apa-apa lah, oke lah itu. Enggak. Sorry. Saya potong dulu. Kristen ini Boleh. pengikut Kristus. Tunggu dulu. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang keluar dari kubur. Tunggu dulu, Bukan Cuma. Kristus Iya, yang datang ke padian Israel. Itu beda. Itu dua Kristus yang berbeda, Bung. Oke. Begini maksudku. Setelah yang bangkit dari kubur itu, menurut Bang Juma, Yesus atau iblis? Itu iblis. Iblis. Makasih Bang Juma. Oke. Ya, itu penyesat. sebentar. Itu penyesat. Iya, Saya kasih bukan dalil Yesus, boleh? ya. Tapi jangan Bukan. dari Alkitab ya. Tapi Jangan iblisnya dari- mengaku, oh harus. Bagaimana ceritanya saya ingin saudara, bagaimana saya mau membuktikan? Dengar. Bagaimana saya ingin membuktikan uang ini palsu? Maka uang ini yang harus saya jadikan sebagai alat bukti untuk ditelaah, diteliti. Ini bukan uangnya tetangga. Lantas memberikan kesimpulan ini palsu, bukan. Tapi duit ini sendiri yang harus saya uji dan kita telaah, kita obok-obok, kita bongkar, kita teliti untuk kita tahu bahwa itulah uang palsunya. Begitu juga yang keluar dari kubur itu, jangan kau pakai kitab lain. Pakai kitab itu sendiri karena kitab itulah yang bercerita tentang dirinya. Yesus berkata di dalam kitab saudara Lukas 21:18, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ego emi. Itu tanda-tanda penyesat itu, kata Yesus, mengaku akulah dia. Anda baca Yohanes 18 ketika sesaat penangkapan terhadap oknum yang nanti dianggap Yesus, mengaku siapa di situ? Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ditangkap. Kata Yesus, waspada kepada orang yang mengaku akulah dia. Ditangkap orang ini, disalib orang ini. Menurut Yesus yang mengaku akulah dia penyesat atau bukan? Penyesat. Yang ditangkap tadi ini dibunuh nggak? Dibunuh. Bangkit nggak dia dari keluar dari kubur? Bangkit. Berarti yang keluar dari kubur ini orang yang mengaku akulah dia kan? Ya. Kata Yesus yang mengaku akulah dia penyesat atau bukan? Penyesat. Siapa penyesat itu? Planos, pembohong, penipu. Nah sekarang Anda percaya kepada orang yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus Matius 12 nomor 38, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Angkatan apa yang minta tanda itu? Angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda kejahatan. Pelakunya adalah si jahat. Maka pada hari ketiga tidak ada satu manusia Yahudi pun yang menunggu bangkitnya Yesus dari kematian. Tidak ada. Anda mau bukti? Lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Apa yang terjadi di sana? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Anda baca Matius 28 nomor 18. Dia menampakkan diri dan berkata kepada mereka, namun sebagian daripada mereka ragu dan tidak percaya. Lalu dia datang dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Murid-murid percaya enggak? Percaya. Nah, apa kata Yesus? Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat dan kekuatan-kekuatan sehingga dia mampu menyesatkan murid-murid pilihan juga.
Ketika penyesat datang, dia mengaku memakai nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah dia, akulah dia. Berarti penyesatnya adalah Yesus Kristus. Pengikutnya disebut Kristen. Ada enggak Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Nabi Muhammad? Aku Ahmad, aku Ahmad. Ada enggak? Enggak. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Nah, Kristen mengikuti siapa? Mengikuti oknum yang mengaku akulah dia dan mengaku Yesus Kristus. Paham? Ciri-cirinya menyesatkan banyak orang. Kristen banyak enggak? Banyak. Pengikut siapa? Kristus. Kristus yang mana? Yang keluar dari kubur. Siapa dia? Dia makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Elohim. Kenapa? Karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di mana dalilnya? Ulangan 21, 22 sampai 23. Jadi Kristen itu secara data saudara, secara data nih, bukan saya menghujat, secara data adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus yang asli minta muridnya agar waspada kepada Kristus. Tapi yang palsu. Paham sampai sini? Silakan. Uang saya masukkan kembali ke dompet karena ini asli bukan palsu. Yang dimaksudkan Yesus, waspadalah kepada Mesias-Mesias palsu, adalah akan ada datang Mesias, mengaku-ngaku Mesias, setelah kematian Yesus, setelah Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, ya ini dia, tunggu ya. Yang dimaksudkan Yesus adalah mengaku dia sebagai Mesias, dalam artian ada seseorang nanti yang mengaku Mesias yang bisa membawa kepada keselamatan tanpa melalui Yesus. Begitu artinya ada yang mengaku bisa membawa ke surga tanpa melalui Yesus. Itu yang harus itu yang harus diwaspadai. Di mana dalilnya, Dek? Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Justru penyesat itu memakai namaku. Loh, kok dibalik? Nah, Kok dibalik? jadi Penyesat itu memakai namaku dan mengaku bertemu aku. Kok dibalik? Kemana-mana mungkin lah. orang itu memakai namaku, menjual namaku. Iya, maksudku Jangan. kenapa dibalik? Bentar, Zuma. Dalilnya kenapa dibalik? Kenapa? Gantianlah dua. Silakan. Betul. Jadi, Iya, tapi kalau Anda menyesatkan orang, gimana ceritanya? jadi akan ada yang mengaku Mesias, yang mampu membawa pada keselamatan di luar Kristus. Itu yang dimaksudkan Yesus. Itu dia. Di mana Pertanyaannya nih. dalilnya itu? Bentar dulu. Dalilnya di mana? Juma. Ku tanya dulu kau Juma, apakah Dalil. Sebentar. Apakah bisakah orang masuk dalam kerajaan surga tanpa melalui Muhammad huruf Islam? Gak bisa. Kalau sudah pada zaman Nabi Muhammad, tidak bisa. Sama Nabi Musa bisa, sama Nabi Isa bisa, sama Nabi Adam bisa, sama Nabi Abraham, Isa, Yakub bisa. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah datang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Berarti Muhammad selevel dengan Yesus, bahwa tanpa Muhammad tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Muhammad dalam Islam, benar kan? Betul, setelah Nabi Muhammad. Tapi sebelum ada Nabi Muhammad, orang-orang yang kepada mereka diutus Yesus atau Nabi Isa, mereka akan selamat ketika menerima Nabi Isa sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Itu cuma. Kalau aku tanya begini, bisakah aku katakan bahwa Muhammad adalah Mesias bagi orang Islam? Oh, nggak bisa. Nabi Muhammad bukan Mesias. Maaf. Ku ganti. Bisakah Muhammad adalah jalan satu-satunya ke surga menurut orang Islam? Betul. Setelah beliau datang, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a."
wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Zaman Yesus, wahai Bani Israel, bukan wahai seluruh manusia. Zaman Musa, ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Tapi ketika Nabi Muhammad yang diutus, ya ayuhan nas. Oke? Jadi cuma Ya. yang dimaksudkan Yesus itu, Mesias palsu itu adalah Muhammad yang mengaku Oke. tanpa Oke. tanpa Oke, Muhammad baik. tidak ada jalan menuju surga tanpa Muhammad. Dia mengingkari Yesus, dia mengambil yang menjadi apa yang dia mengingkari yang dinyatakan Yesus itu. Aduh. Jadi Muhammad lah Mesias palsu yang dimaksudkan Yesus. Oke, baik. Coba Anda tunjukkan dalil yang menjurus kepada Nabi Muhammad. Silakan. Di dalam Bible Kalau Anda. nama Muhammad Iya, eksplisit jangan di namanya. sini. Jangan Tidak namanya, ada. jangan namanya. Karena tidak ada nama. Tidak ada, nama tidak Muhammad. ada. Tapi tidak ada. Jadi Oke, sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? kepada umat Allah. Kepada Kamu di situ siapa? Kepada seluruh manusia. Astagfirullahaladzim, ya. Waspadalah terhadap penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini. Kamu di situ siapa? Kamu itu siapa? Kepada aku inilah, kepada umat Kristen, kepada seluruh manusia lah yang Udah. seharusnya. Kalau begitu Anda turun. Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Anda penyesat. Yang dimaksud kamu di situ adalah Bani Israel, angkatan yang hidup sesaman Yesus. Anda turun. Anda nggak layak di sini. Anda nggak saya izinkan menipu manusia lain. Sorry saudara, penipu tidak cocok. Lebih baik Anda itu bodoh mau menerima daripada Anda sok pintar tapi Anda tidak bisa menerima kebenaran. Saya nggak butuh orang yang mau menyesatkan manusia. Saya cukup menghargai Anda dengan saya bertanya. Kalau saya bertanya, berarti meskipun saya tahu jawabannya, itu artinya saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan pengajaran Kristen. Tapi kalau Anda melanggar kode etik dalam Bible, saya tidak setuju. Karena di situ Yesus berbicara kepada Bani Israel yang hidup seangkatan dengan Dia. Orang berbicara kepada Yesus angkatan pertama, jangan kau bilang itu Yesus berbicara kepada seluruh manusia. Itu sudah menyalahi akidah, itu sudah menghancurkan logika sehat. Itu sudah membenarkan Al-Quran. Dengan sadar Anda sudah menjelaskan Al-Quran itu benar. Yukhadi'unallaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Anda diberi akal, tapi Anda mematikan akal Anda sendiri. Anda diperintahkan untuk cerdas, tapi Anda memperbodoh diri Anda sendiri. Perintahnya jelas. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kamu di situ Bani Israel yang seangkatan dengan Yesus. Ingat, ketika angkatan jahat, apa kata Yesus? Semua ini akan dialami, akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Ingat, Matius 23, nomor 36 dan seterusnya sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Semua penghuni neraka yang tidak akan lolos kemudian dari neraka, keturunan ular-ular, keturunan ular beludak yang membunuh nabi dan seterusnya ini akan terjadi pada angkatan jahat ini. Ingat ketika Yesus berkata demikian. Di dalam Matius 24 nomor 1 sampai nomor 31, Yesus sendiri menerangkan bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jangan kita kemana-mana. Jangan Anda melebarkan isi Bible tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Bible Anda sendiri. Karena semakin Anda menghancurkan isi Bible dengan narasi-narasi liar Anda, maka semakin nyata kebenaran Al-Quran. Oke? Saya kira begitu untuk sementara. Saudara, Bang Handi silakan diambil alih sebentar. Saya mau ngopi sejenak, kurang lebih 10 menit. Silakan Bang Handi. Iya. Bang Handi monitor. Iya.
Monitor. Di kopi, di monitor. Tukang kopi kebeli motor, dapat rezeki. Alhamdulillah. Si moderator Gurunda biar kita bantu. Begitu ya teman-teman ya. Di kopi, di monitor. Tukang kopi kebeli motor baru. Alhamdulillah dapat rezeki dia. Masya Allah. Keren pantunnya. Rita Johan, Kristen saudara. Rita Kristen atau Muslim? Kenapa dia salah pencet kah Rita? Rita, kita turunin ya. Oke. Justin, selamat sore Justin. Kristen. Justin, kamu Kristen? Bang Justin. Oke. Halo. Kristen kan? Iya betul. Silakan Bang Andi. Silakan Bang Andi. Apa ini? Halo kayak teleponan. Silakan Justin. Apa yang ingin kamu kemukakan? Kabur. Jadi keren ya penjelasan Gurunda. Jadi teman-teman di bawah ambil itu sebagai pembelajaran ya menghadapi oten-oten. Ilmu yang sangat bermanfaat. Apa sih namanya? Sain. Maaf Bunda, salah tekan tadi naik. Maaf Bunda. Oh iya Bang, oke kita turunkan ini ya. Mak Len, Assalamualaikum. Kalau ada musik jangan naik. Lu berisik kayak. Mak Len. Aduh ini kok pada ini ya, kalau pencet. Lopan, Kristen. Oh salah pencet ya, iya. Lopen Kristen Muslim, saudara. Ya Allah, banyak salah pencet. Matahari, Kristen Muslim Matahari. Ini kenapa ya pada minta naik tapi nggak mau ngomong ya? Udah naikin loh. Iya, salah pencet kali dah. Lopan, Kristen. Emang bisa? Ya kalau dia tap toh. Wah, Aduh, ribut. Andrea, Kristen. Taruh Andrea. telepon Rama, jangan terus dulu ada telepon. Bentar. Siap. Andrea, Kristen Muslim. Saudara Andrea, ya Allah ya Rabbi. Matahariku, Kristen Muslim. Matahari. Kepencet. Oh, kepencet. Iya Mbak, kita turunkan ya. Oke. Andrea Muslim juga kayaknya kepencet. Kok pada kepencet? Masya Allah. Wih, ada nama Nabi Muhammad. Coba kita kasih naik dulu ini namanya. Namanya kok Nabi Muhammad. Assalamualaikum, Muslim. Nabi Muhammad Muslim. Udahlah. Nama kok Nabi Muhammad. Nabi itu kalau kok Islam nggak boleh begitu ya. Pameta, selamat siang Pameta.
Selamat sore Pak Meta, Kristen. Iya. Selamat sore. Mantap. Silakan Bang, apa yang ingin dibantah atau ingin bertanya atau ingin apa diskusi? Nggak ada Bunda. Saya nggak ingin bertanya. Saya Muslim Bunda, Muslim. Oh Muslim. Iya. Oke, apa yang disampaikan? Saya cuma ingin menyampaikan bagi para apologet Islam semangat terus dalam memperjuangkan agama Islam Bunda. Oh iya Bang, terima kasih supportnya. Dan juga ya yang saya minta Bunda ya, sambil dipantau-pantau juga di komal-komal yang lain Bunda. Siapa tahu di situ ada penghujat seperti yang sering saya ikuti itu ada di komal siapa itu yang dari nggak tahu dari Mesir kah dari mana Bunda. Itu Pak Al-Majid itu Bunda. Tolong juga dipantau-pantau di situ. Soalnya ada narasi-narasi yang sepertinya yaitu dia Muslim, memang Muslim, dia Muslim, Islam mengaku bahwa Allah, dia bukan Muslim itu Bang, dia bukan Muslim itu Bang, itu Majid. Oh iya Bunda, saya saya bilang Bunda itu kalau bisa bagi para apologet Islam itu ya sering pantau-pantaulah di situ supaya justru gini loh Bang, ini himbauan yang kurang tepat. Menghimbau kepada teman-teman untuk memantau. Kalau menurut saya jangan dilihat, jangan dipantau. Kalau terlanjur lihat diblokir supaya nggak menjadi beban hidup. Bagusan mana kita pantau membebani tanpa kerjaan atau kita blokir? Bagusan mana Bang? Oh iya siap Bang. Blokir aja Bang. Iya, mudah-mudahan ya semua apologet Islam semangat terus ya. Jangan pantang mundur. Islam jaya. Terima kasih Bang. Iya Bunda, terima kasih Kita semuanya. turunkan Bang ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, jadi saling menasehati kita Bang ya. Saparjene Ponto, Sedikit Bunda, mohon izin. Iya. Bang Andi ikut ke Nirvana Food. Ikut katanya temannya Bang Aang. Iya, ini lagi teleponan, belum diangkat beliau. Oke, sip. Sudah berhubungan Kika? Sudah janjian sholat maghrib di sana. Di tempat dia? Iya, saya ke sana lah. Aku tahu tempat 10 menit dari sini kok. Oke, baik. Saya siap-siap juga kok gitu ya. Iya. Ya. Mama kirungkan. Lanjut. Atau belum? Oh, lanjut. Oke. Saparjene Ponto. Sedikit lagi, benar. Moga dulu menyanyi. Iya. Lanjut, Muki. Muki menyanyi. Saparjene Ponto. Assalamualaikum, saudara. Irmi, assalamualaikum. Aduh, pada salah pencet ya. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Dekat sekali dari sini. Saya sama Bang Aan. Oh, di rumahnya Banyumaya, bukan di luar. Di rumahnya dia kan? Oke. Menjawab. Jauh. Di rumahnya Bani kan? Di rumahnya. Yola. Rumah juga enak kok. Yola. Taruh ada telepon. Yola Kristen Muslim. Yola. Halo, assalamualaikum Bunda. Kepencet Bunda, assalamualaikum. Iya. Maaf ya, assalamualaikum. Iya, nggak apa-apa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Irmi juga kayaknya kepencet. Aduh Irmi, apa yang kau pencet sih? Kok bisa salah pencetnya orang ini? Aku mau cari dulu caranya. Gimana Bang Al-KTP? Udah mau bersyahadat? Buset. Al-KTP. Tapi beliau ini sebenarnya kalau menurut saya yang satu ini
penuh kebimbangan, banyak pertimbangan, penuh kebimbangan. Akhirnya, ntar dulu Bang bicara orang ya. Penuh kebimbangan, banyak pertimbangan, belum dapat timbangan. Kira-kira begitu. Sudah Bang Andi. Gimana Bang? Gimana? Sudah, setelah saya baca buku Sirah Nabawiyah, sudah jelas 1000% malah. Nabi Muhammad, di mana beliau sudah dijuluki Amin ya, dia sangat dipercaya. Bahkan setelah beliau ibunda beliau wafat, Aminah dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian kakeknya wafat dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Dan beliau waktu menyebarkan agama Islam, kenapa cepat menyebar waktu itu? Karena teladan beliau sangat luar biasa. Beliau tutur katanya lembut, beliau sangat sabar, rendah hati, dan sehingga karena teladan demikian beliau yang begitu mulia, sehingga banyak cepat tersebar agama Islam. Bahkan sahabatnya Abu Bakar aja, kan Nabi Muhammad ya, sahabatnya aja Abu Bakar, beliau menyelamatkan budak ya Bilal yang disiksa karena mempertahankan imannya kepada ajaran Nabi Muhammad. Beliau membelinya dengan emas dan memerdekakan. Jadi Nabi Muhammad ini yang mengajarkan cinta kasih sebenarnya itu adalah Nabi Muhammad. Jadi dengan mengenali Nabi Muhammad sudah finish. Karena dulu kan saya belum mengenali beliau. Tapi setelah saya mengenal siapa suri teladannya umat muslim, ternyata Nabi Muhammad sangat luar biasa ya, Pak. Jadi wajar kalau dijadikan suri teladan. Teladan beliau ya tidak ada yang cari celah untuk ini, karena beliau sangat luar biasa memerangi kekafiran ya, berjihad di jalan yang benar, membenarkan, meluruskan orang, memerdekakan budak, fakir miskin dan lain-lain ya. Jadi tidak ada lagi Bang Andi yang saya ragukan di Islam. Dulu karena memang saya belum mengenali Nabi Muhammad, jadi wajar. Tapi dengan buku Sirah Nabawiyah terbukalah pikiran saya. Wih, keren. Jadi tanggal 10 saya sudah kasih tahu Bang Juma kemarin, saya akan ke Makassar dan akan langsung berhadapan dengan beliau. Jadi tidak. Wih, mantap. Sudah janji. Alhamdulillah. Kemarin saya sempat naik, mungkin Bang Di nggak simak kemarin. Jadi memang ya mereka-mereka yang memakai akalnya dan belajar tuh pasti insya Allah dapat hidayah. Silakan Bang. Ya, jadi jangankan Nabi Muhammad ya, sahabatnya aja Umar bin Khattab ya, setelah menjadi khalifah ya, menerima tongkat estafet dari Abu Bakar, beliau aja sudah mengajarkan kasih kan, adil gitu, adil terhadap yang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu ya. Beliau bersikap adil, bahkan orang Yahudi pun sampai bersyahadat karena melihat begitu jujur dan mulianya akhlaknya Abu Bakar ya. Umar bin Khattab itu hanya sahabatnya. Kan sahabatnya kan meneladani Nabi Muhammad kan. Jadi baru sahabatnya aja udah seperti itu, apalagi Nabi Muhammad kan. Memang ada firman, tapi kalau sudah contohkan manusia ya ada banget. Jadi menurut saya Bang Andi, teman-teman Kristen kalau pengen kenal Nabi Muhammad, bacalah buku Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Di situ luar biasa ya pengajaran Nabi Muhammad. Dari beliau kecil beliau sudah sangat dipercaya ya. Jujur beliau, jujur, sabar, panjang sabar. Bahkan saya kalau meniru beliau nih, wah, saya mulai coba ikut teladannya Nabi Muhammad, jadinya lembut kan, bagus kita. Jadi mengajarkan kita untuk sabar, panjang sabar, rendah hati. Jadi yang sebenarnya mengajarkan cinta kasih itu adalah Nabi Muhammad. Makanya waktu saya baca di surat Al-Maidah ya, ayat ketiga, itu Tuhan Allah menyempurnakan agama Islam ya di situ. Sempurnakan agama Islam. Jadi agama yang sempurna itu memang hanya Islam. Karena konsep ketuhanan yang saya yakini yang sudah final adalah agama Islam. Karena dia memiliki satu Tuhan, satu kitab suci yaitu Al-Quran, dan satu Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad yang membenarkan dan mengimani nabi-nabi terdahulu dan memuliakan nabi-nabi terdahulu. Itu penting untuk diketahui sehingga teman-teman Kristen dalam mengenali Nabi Muhammad. Seperti itu kalau yang saya pahami ya Bang Andi setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah ya.
Banyak teladan yang saya dapat dari Nabi Muhammad. Betul Bang. Jadi di sini ya kawan-kawan Kristen, kalau mau mengenal Nabi Muhammad nih, Sirah Nabawiyah ya. Ya, Nih, betul. sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih, sejarah hidupnya ya. Jadi ini dimiliki ya teman-teman. Jadi sejak dia lahir sampai dia diangkat jadi rasul, kemudian dia wafat nih, ada semua kisahnya di sini. Jadi kalian tidak akan menghujat lagi Nabi Muhammad kalau kalian baca ini. Betul, yakin saya. Ya, bagaimana kesederhanaan hidupnya, bagaimana dia menjadi teladan, insya Allah. Beliau membela Benar-benar, masya Allah Bang. membelakan budak-budak yang luar biasa. Nabi Muhammad luar biasa teladannya. Benar. Beli kawan-kawan, ini murah. Lebih 100 saja ini ya, kawan. 126. Masya Allah. Oke, lanjut Bang. Iya. Bahkan teman-teman saya. Jadi kalau kita ini lihat Nabi Muhammad ya, sejarah kehidupannya, coba kita lihat panutan Kristen tentang si Paulus ini. Adakah buku yang bisa kita baca untuk mengetahui siapa sebenarnya Paulus ya, yang teman-teman Kristen anggap rasul itu? Bolehlah, aku ingin beli kalau ada ya, sejarah kehidupan Paulus sejak dia orang tuanya, bagaimana dia semasa kecil sehingga dewasa, dan kemudian dia menjadi rasul dan meninggalnya gimana. Itu keren kalau ada, biar kita tahu juga ya teman-teman. Oke, lanjut. Libra, kita sapa Libra. Libra Kristen Muslim, saudara. Muslim Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Tapi disampaikan ini Bang? loh, Bang Rama ini, Bang Al-KTP ini sebenarnya itu dia udah paham bahwa Islamlah agama yang benar. Nah, mungkin faktor yang lain kali ya. Ya semoga hidayah mutlak itu benar-benar menyertai saudara kita Al-KTP. Tapi kami berjanji bahwa beliau akan nanti kalau memang mau bersyahadat, bukan syahadat lewat online. Saya usahakan ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Kalau enggak ke Makassar. Kan dia mau ke Makassar, Daeng. Iya. Dia mau ke Makassar. Ya, ke Makassar aja. Di Masjid Nur Maulida di Bolangi. Mantap kan? Jadi Bang Ya, Andi, Bunda. saya tuh ingin bertemu langsung Bang Zuma dengan karena beliau ya sangat berjasa ya, udah menyelamatkan kami dari tidur panjang. Selama ini kami beriman buta. Ya, jujur karena beliau lah sehingga membuka pikiran kami ya, secara tidak langsung akal yang selama ini mati jadi diaktifkan oleh Bang Zuma. Jadi saya berterima kasih kepada beliau. Luar biasa ya. Saya bersyukur juga lahir di zaman yang sudah modern sehingga saya bisa berinteraksi dengan teman-teman dan guru-guru yang pintar, teman-teman muslim yang benar-benar tulus untuk menyelamatkan kami ya, yang selama ini beriman buta. Benar, kami ini dogma dan doktrin itu gereja itu sudah mendarah daging dalam diri kami. Jadi dari kecil itu kami memang maunya enak aja. Sehingga kalau ada yang tetap membela Kristen itu karena memang enak sekali Kristen. Jadi benar kata Bang Zuma, kalau mau enak masuk Kristen. Enak seenak-enaknya, itu kata Bang Zuma pernah ngomong kayak gitu. Betul. Tapi itu di dunia Bang, di dunia enaknya, di dunia, di akhiratnya sengsara. Jadi ketakutan saya Bunda, ketakutan terbesar saya tuh di saat saya nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ketakutan saya tuh yang terbesar adalah saya yang benar. Ini wah. Ketakutan saya Bang. Numpang tanya dikit Bunda. Halo. Bentar, kita sapa dulu King. King, kamu kenapa kepanasan kalau ada yang ingin bersyahadat Bang? Ingin tersadar gitu, kenapa kepanasan? King. Bang, kalau kita ke Bible ya, apa kata Yesus ketika seorang bertanya kepada beliau,
Guru, hukum apa yang terutama? Terutama, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengajaran Yesus itu Esa loh, bukan Tritung. Nah, kemudian hukum yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Disuruh berakal, Bang. Benar, ini keren ya kalau teman-teman Kristen ini mempergunakan akalnya dengan baik dan benar, jangan berfokus kepada dogma doktrin. Insya Allah akan menemukan kebenaran. King, silakan. Atau ke Libra, apa yang disampaikan dulu Bang Libra, silakan. Dan pananya tentang video yang motong-motong video Bang Suma tuh udah tahu Bunda Bang Andi atau Bang Suma? Suma. Yang tentang keluaran 23 ayat 7 itu Kak. Iya. Oke Bang Libra. Ya udah Bang Libra. Yang kalah ya. Hah? Sorry kebuka mic-nya. Yang mempelintir Bang Suma debat sama pendeta kayaknya kayak itu. Bang, mereka memang sifatnya begitu kan, menipu dengan segala daya upaya Bang. Tapi para pengguna sosial media ini ya orang-orang pada pintar semua, nggak akan menerima begitu aja. Kalau udah nonton videonya alhamdulillah gitu udah. Sebenarnya gini loh Bang Libra, iblis itu sebenarnya musuh yang nyata. Kedua, dia adalah makhluk yang nyata. Jadi jangan bilang iblis itu tidak nyata. Gampang itu, ini iblis ini bukan. Ya itu kan versi video edit kan tentang keluaran 23 ayat 7 seterusnya itu kembangan. Gak usah kesana Bang, yang kenyataan hidup ini aja. Iblis itu bisa berbentuk apa saja, bisa berbentuk minuman. Kalau iblis itu sudah berbentuk minuman, berarti sudah menjadi hamar. Itu iblis itu yang membuat itu gitu. Oke Bang. Jadi banyak sekali tuh iblis menampakkan diri. Tapi biasanya iblis itu tidak ada pengaruh-pengaruh iblis itu menjanjikan manusia untuk menderita di dunia ini, enggak. Iblis itu pengaruhnya itu membuat bahagia sesaat, membuat happy sesaat manusia di muka bumi ini. Jadi pintar itu iblis, nggak pernah tuh iblis menyuruh kamu harus rajin sholat, nggak ada itu perintah iblis kayak gitu. Iblis mengatakan santai aja di situ, tetap main nyantai, ayo ke diskotik, ayo ini, ayo itu gitu. Jadi semua janji-janjinya itu nikmat dunia, begitu Bang. Iya kalau itu udah paham Bang Andi. Takutnya akan kita berurusan hukum gitu. Jadi gampang itu sebenarnya melawan iblis itu. Tapi gampang juga orang bersahabat dengan iblis. Karena iblis janjinya kan membawa happy. Mana ada iblis membawa ke jurang. Kelihatan tuh, gitu ya Bang ya. Ya aku nengoknya tentang video ini kan gitu Bang Andi. Itu videonya dipotong-potong kan kalau iya benar itu videonya kayak gitu kan bisa berurusan dengan hukum kan. Kalau Bang Andi udah nonton videonya berarti udah ada apanya kan gitu. Bang, ajaran Paulus itu Bang, kalau dengan dustaku, baik dengan benar maupun dengan tipu daya, ku jerat engkau. Jadi biasalah bagi mereka itu Bang ya. Begitu dari dulunya gitu. Tipu daya. Ya, sampai aku langsung cari di YouTube-nya Bang Suma kan berarti dipotong-potongnya video 5 orang nih gitu saya. Jadi mereka memang yang berpikir jangan cuma modal iman. Itu kan paham dengan isi Bibelnya. Bang KTP ini ya. Dan harus berusaha belajar dan belajar terus. Jangan dulu masuk ke Al-Quran. Bibelmu dulu dalami ya teman-teman Kristen dibawa. Dalami dulu bagaimana pengajaran Yesus itu di Bibel. Pengajaran Yesus itu bertolak belakang dengan pengajaran Paulus. Karena Paulus ini ajarannya berasal dari Kristus palsu. Nah,
bukti fakta, ya, ajaran Paulus berbeda dengan Yesus anak Maria. Kristus anak Maria berbeda. Kalau kata Yesus di dalam Matius 5 ya 17 dan sampai 17 sampai 21 itu ya. Aku datang bukan untuk menegakkan hukum Torah. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik dari hukum Torah tidak akan hilang. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Nah, si Paulus ini bukan sebahagian yang dihilangkan atau setitik aja yang dihilangkan, semua dia hilangkan dan mengatasnamakan Yesus anak Maria. Coba kita di Efesus ya. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba. Dia mengatasnamakan anak orang supaya ajarannya itu legal. Supaya ajarannya itu diterima. Padahal bertentangan ajarannya ya. Kalau mereka-mereka ini Kristen ini mau berpikir, loh Yesus yang tahu saya Tuhan kan, Paulus saya anggap rasul, kenapa ajarannya bertolak belakang? Kenapa tidak berkesesuaian? Nah itu harus mereka berpikir loh, seharusnya. Ya kan? Harusnya kan sama. Kalau memang Kristen ini benar, kenapa Kristen ini nggak berkembang di tanah kelahirannya Yesus? Malah di Roma Yunani sana. Pusat Kristen kan yang mula-mula itu kan Katolik. Kenapa? Harusnya kalian bertanya-tanya gitu loh. Banyak belajar, banyak bertanya, banyak membaca gitu Bible, ajaran Yesus baca. Jangan disesatkan dengan pengajaran Paulus. Coba kalian tuh baca pengajaran Yesus di Bible. Kalau memang Kristen benar, tentunya Yesus ini yang orang Yahudi ini, tentunya Kristen di sana menjadi agama nasional, diterima di sana. Tapi faktanya enggak kan? Kristen ditolak di sana di Yerusalem. Gitu saudara, kalau kalian mau berpikir. Putra Pamungkas, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bunda. Izin turun. Oh iya Bang, terima kasih. Assalamualaikum Bang Andi semuanya. Silakan Putra Pamungkas, Kristen, Muslim. Oh ini berisi yang satu ini, wih. Salah pencet kali Daeng. Pernah bisa pas salah pencet ya? Caranya gimana tuh bisa salah pencet? Putra Pamungkas. Putra. Ayo yang di bawah itu jangan cuma bisa typing. Naik yuk. Pokoknya Alktp nanti ini kalau jadi ke Makassar ya, saya traktir dia hari pertama Palu Basa sama Palu Butung. Hari kedua Palu Butung, Palu Basa. Sama aja ya. Pokoknya Papet kalau dia ke Makassar Bang Andi, kalau dia ke Makassar Bang Andi, dikasih gratis, dikasih murah. Oh ya, Masya Allah. Suami yang punya, beliau yang punya resto loh ini. Yang ketiga kalau dia ke Makassar aku bawa dia pergi. Gue yang punya itu kan siapa bilang gue yang punya itu kan punya Bang Andi tuh. Gue cuma kelola doang. Iya Deta, kan ikut tuh. Pokoknya kalau KTP ke Makassar, aku bawa pergi ke Rebosi. Di atasnya lapangan, dibawanya mall. Tuh, mantap ke Rebosi tuh, Naroma. Di atasnya lapangan bola, bawahnya parkiran mall. Tuh, hebat kan Makassar, membangun ke bawah. Hari keempat, aku bawa dia pergi ke Jeneponto. Beneran apa maksudnya? Jatuh kuda. Nah, itu dia. Biar dia kuat tendangannya.
Gimana bro Al-KTW? Ya, makasih Bang Andi. Tapi saya cuma dapat izin 2 hari. Jadi setelah itu 1 malam tidur di sana, besoknya saya langsung check out kembali balik teman. Saya cek tiket kemarin itu memang kami ada gunung meletus ya, jadi memang terkendalanya karena saya naiknya dari Labuan Bajo, dari kota saya Ruteng kan nggak ada pesawat, harus ke Labuan Bajo dulu, kabupatennya beda. Kalau mau di atas kalau Makassar di atas tanggal 20 ya. Tanggal 10 Agustus Bang Andi. Oh Agustus. Ya, Oke lah. Ini kan saya tanya Bang Juma kemarin, Bang Juma posisi di mana? Belum di Makassar. Jadi kalau tanggal 10 kira-kira kata Bang Juma ada di Makassar. Ya 10 Agustus bagus lah. Sekalian sampai 17 Agustus kita upacara sambil syahadat. Tidak, Bang Andi sampai dengan milad API. Betul juga sih. Miladnya API kan? Iya kan? Waduh, tapi September ya. Iya. 10 September kan nggak nyampe sebulan gitu. Sambil belajar lah Al-KTP di Makassar. Siap, saudaraku. Oh iya, teman-teman yang ada di sini, Bang Juma itu milad. Nah, semalam alhamdulillah milad kita sebagai umat Islam itu tidak berlebihan. Cukup mengingat saja bahwa secara angka memang bertambah. Tapi secara jatah hidup itu berkurang. Jadi tidak ada tiup-tiup lilin apa segala macam. Artinya ya beliau kita doakan semoga berkurangnya jatah hidup ya semakin disayangi oleh Allah dan semakin disabarkan menyampaikan. Amin ya Allah. Itu. Ucapkan teman-teman di bawah milad kepada Bang Juma, kepada adik kita. Tetap ada. Dan tadi itu sabar sekali Bunda tadi, Masya Allah, sabarnya mantap. Tetap ada tiup-tiupan Bang Andi, tapi tiupnya kopi yang lagi panas toh. Iya. Jadi yang ingin memberikan kopi atau apa ya silakan aja kasih kepada saya aja. Oh, Bang Handi jadi perantara. Sekali-kali tidak usah jadi perantara. Kayak Karena Yesus ya, perantara ke Bapak. Betul. Insya Allah kurang lebih 2 jam ke depan ini saya janjian sama salah satu toko di Makassar ya. Sorry di Makassar lagi. Di Jakarta. Kita nanti janjian sholat maghrib berjamaah di salah satu masjid di Jakarta ya. Gitu. Kurang lebih 2 jam ke depan. Sholat Jumat lagi. Sholat maghrib berjamaah bentar lagi. Ini udah siap-siap. Jakarta jam 4 Live kit biar kita. Ya, tergantung Bunda. Saya sih kalau udah di luar itu jarang live Bunda. Kesempatan gue libur. Oh, oke. Saya tuh jarang live kok di luar. Menikmati segarnya udara. Nanti saya rekam lah, nanti saya kirimkan ke grup. Gitu aja sih. Siap. Alhamdulillah juga semalam kita sempat kedatangan tamu istimewa spesial ya. Jenderal Nagabonar alias Akang Haji Dede Miswar. Beliau sangat sibuk syuting sampai persiapan nanti tahun depan lorong waktu ya dan pencari Tuhan itu lorong waktu dan pencari Tuhan. Tapi beliau masih sempat break syutingnya demi untuk memberikan support kepada kita semua, terutama kepada Bang Juma. Sampai larut loh, sampai jam 2 beliau bersama kita. Pak Deddy Miswar ya. Ya. Bang Haji keren.
kita juga ucapkan semoga beliau ya, Bang Haji Deddy Miswar, beliau selalu diberi kesehatan, diberi dipermudah segala urusannya, karena film-film atau sinetron beliau itu Islami isinya, itu di sana dakwah Islamnya, itu dakwah Islam loh itu kira-kira ya teman-teman. Jadi Api ini bukan orang ecek-ecek di belakang Api. Tapi kalau di belakang itu ya nggak bisa disebut satu persatu, atau dikira sombong gitu. Seperti baru saya yang ketemu tadi Bang Juma di bawah itu. Itu Bunda. Mantap. Teman-teman yang berada juga yang wilayah Masih ada Makassar waktu ya. ini diskusi berapa ya? 1 jam kurang lebih ya. Iya naik. Dari ini biar kalian di apa? Tanya Bang Handi siapa sebenarnya Yesus tuh. Ayo naik. Teman-teman yang ada di wilayah Sulawesi Selatan atau mungkin orang Sulawesi Selatan yang ingin punya ya, silakan Bang Juma. Masya Allah. Saya bahagia sekali malam ini ketemu Bang Zuma, apologet Islam Indonesia yang luar biasa. Kali ini beliau main film judulnya Doti ya, tanggal 24 Juli ya, tayangnya. Jadi kalau saya selalu melihat dia di Kemal-Kemal debat lintas agama, kali ini saya ingin juga menyaksikan bagaimana beliau jadi aktor dalam film Doti. Ini ceritanya asli dari Sulawesi ya, berbasis budaya Sulawesi. Jadi saya kira perlu juga kita tonton kayak apa sih gitu ya, apakah sehebat seperti dia berperan sebagai apologet Islam Indonesia. Tapi beliau ini basicnya bela diri kan ini. Jadi saya kira kita perlu saksikan ya. Mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita tentang budaya Indonesia dan segala macam keanekaragaman. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan Gurunda juga jadi bagian dari PPT. Main di para pencari Tuhan nanti. Iya. Makasih Kang, makasih. Salam semuanya. Lalu Bang Juma, kalau film Doti itu intinya sebenarnya ada edukasi Islamnya nggak sih? Ada. Ya, apa itu? Akhirnya ilmu hitam, harapkan sesuatu yang sifatnya duniawi dari ilmu hitam itu nggak boleh. Intinya itu di situ. Dilarang musyrik gitu ya? Iya, musyrik. Dan pelaku musyrik itu akan kembali kepada si pelakunya sendiri. Nah itu yang pesannya itu di situ. Oke teman-teman, yuk kalau akan kita ini aja beliau pingin nonton, ya baik sudah. Yuk. Jangan lupa nonton film Doti tanggal 24 Juli di bioskop seluruh Indonesia. Jadi ada 2 film ya Gurunda, Sabeni. Nah ini Sabeni sama Doti. Iya, Masya Allah. Tanggal berapa Doti Gurunda? 24 Juli. Kita nonton bareng di sini berarti. Saya ke Makassar. Oh pulang. Tanggal 24. Dalam doain ya teman-teman. Basic ceritanya di sana. Doain teman-teman Bang Juma bisa masuk di lorong waktu sama Kang Deddy. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dulu. Ya, silakan Bang Juma. Masya Allah. Saya bahagia sekali malam ini ketemu Bang Zuma, apologet Islam Indonesia yang luar biasa. Kali ini beliau main film judulnya Doti ya, tanggal 24 Juli ya, tayangnya. Jadi kalau saya selalu melihat dia di Kemal-Kemal debat lintas agama, kali ini saya ingin juga menyaksikan bagaimana
beliau jadi aktor dalam film Doti. Ini ceritanya asli dari Sulawesi ya. Siap. Berbasis budaya Sulawesi. Jadi saya kira perlu juga kita tonton kayak apa sih gitu ya. Apakah sehebat seperti dia berperan sebagai apologet Islam Indonesia. Tapi beliau ini basicnya bela diri kan diri. Tadi saya kira kita perlu saksikan ya. Mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita tentang budaya Indonesia dan segala macam keanekaragaman. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan Gurunda juga jadi bagian dari PPT. Main di para pencari Tuhan nanti. Iya. Amin. Makasih Kang, makasih. Salam semuanya. Lalu Banyumak, kalau film Doti itu intinya sebenarnya ada edukasi Islamnya nggak sih? Ada. Ya, apa itu? Ayahnya ilmu hitam, harapkan sesuatu yang sifatnya duniawi dari ilmu hitam itu nggak boleh. Itu intinya itu di situ. Dilarang musyrik gitu ya? Iya, musyrik. Dan pelaku musyrik itu akan kembali kepada si pelakunya sendiri. Nah, itu yang pesannya itu di situ. Oke, teman-teman, yuk. Kalau akan kita ini aja beliau pingin nonton, ya aja sudah disebut. Yuk. Jangan lupa nonton film Doti tanggal 24 Juli di bioskop seluruh Indonesia. Jadi ada 2 film ya, Gurunda Sabeni. Nah ini Sabeni sama menyusul Doti. Iya, Masya Allah. Tanggal berapa Doti Gurunda? 24 Juli. Kita nonton bareng di sini berarti? Saya ke Makassar. Oh pulang tanggal 24. Doain ya teman-teman. Basic ceritanya di sana. Doain teman-teman Banyumak bisa masuk di lorong waktu sama Anda. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiin dulu. Ya, silakan Banyumak. Semuanya, Masya Allah. Saya bahagia sekali malam ini ketemu Bang Suman, apologet Islam Indonesia yang luar biasa. Kali ini beliau main film judulnya Doti ya, tanggal 24 Juli ya, tayangnya. Jadi kalau saya selalu melihat dia di kemal-kemal debat lintas agama, kali ini saya ingin juga menyaksikan bagaimana beliau jadi aktor dalam film Doti. Ini ceritanya asli dari Sulawesi ya. Siap. Berbasis budaya Sulawesi. Jadi saya kira perlu juga kita tonton kayak apa sih gitu ya. Apakah sehebat seperti dia berperan sebagai apologet Islam Indonesia. Tapi beliau ini basicnya bela diri kan diri. Tadi saya kira kita perlu saksikan ya. Mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita tentang budaya Indonesia dan segala macam keanekaragaman. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan Gurunda juga jadi bagian dari PPT. Main di para pencari Tuhan nanti. Iya. Amin. Makasih Kang, makasih. Salam semuanya. Lalu Banyumak, kalau film Doti itu intinya sebenarnya ada edukasi Islamnya nggak sih? Ada. Ya, apa itu? Ayahnya ilmu hitam, harapkan sesuatu yang sifatnya duniawi dari ilmu hitam itu nggak boleh. Itu intinya itu di situ. Dilarang musyrik gitu ya? Iya, musyrik. Dan pelaku musyrik itu akan kembali kepada si pelakunya sendiri. Nah, itu yang pesannya itu di situ. Oke, teman-teman, yuk. Kalau akan kita ini aja beliau pingin nonton, ya aja sudah disebut. Yuk. Jangan lupa nonton film Doti tanggal 24 Juli di bioskop seluruh Indonesia. Jadi ada 2 film ya, Gurunda Sabeni. Nah ini Sabeni sama menyusul. Doti. Iya, Masya Allah. Tanggal berapa Doti Gurunda? 24 Juli. Kita nonton bareng di sini berarti? Saya ke Makassar. Oh pulang tanggal 24. Doain ya teman-teman. Basic ceritanya di sana. Doain teman-teman Banyumak bisa masuk di lorong waktu sama Anda. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiin dulu.
Ya, silakan baju Pak. Masya Allah. Saya bahagia sekali malam ini ketemu Bang Suman, Apologet Islam Indonesia yang luar biasa. Kali ini beliau main film judulnya Doti ya, tanggal 24 Juli ya, tayangnya. Jadi kalau saya selalu melihat dia di Komal-Komal debat lintas agama, kali ini saya ingin juga menyaksikan bagaimana beliau jadi aktor dalam film Doti. Ini ceritanya asli dari Sulawesi ya, berbasis budaya Sulawesi. Jadi saya kira perlu juga kita tonton kayak apa sih gitu ya, apakah sehebat seperti dia berperan sebagai apologet Islam Indonesia. Tapi beliau ini basicnya bela diri kan ini. Tadi saya kira kita perlu saksikan ya. Mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita tentang budaya Indonesia dan segala macam keanekaragaman. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan Gurunda juga jadi bagian dari PPT. Main di para pencari Tuhan. Iya. Amin. Makasih Kang, makasih. Salam semuanya. Lalu Banyumak, kalau film Doti itu intinya sebenarnya ada edukasi Islamnya nggak sih? Ada. Ya, apa itu? Akhirnya ilmu hitam mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi dari ilmu hitam itu nggak boleh. Itu intinya itu di situ. Dilarang musyrik gitu ya? Iya, musyrik. Dan pelaku musyrik itu akan kembali kepada si pelakunya sendiri. Nah, itu yang pesannya itu di situ. Oke, teman-teman, yuk. Kalau akan kita ini aja beliau pingin nonton, ya apalagi sudah yuk. Jangan lupa nonton film Doti tanggal 24 Juli di bioskop seluruh Indonesia. Jadi ada 2 film ya Gurunda, Sabeni. Nah ini Sabeni sama menyusul Doti. Iya, Masya Allah. Tanggal berapa Doti Gurunda? 24 Juli. Kita nonton bareng di sini berarti? Saya ke Makassar. Oh pulang, tanggal 24. Doain teman-teman. Basic ceritain sana. Doain teman-teman Banyumak bisa masuk di lorong waktu sama Anda. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiin dulu. Ya, silakan Banyumak. Masya Allah. Saya bahagia sekali malam ini ketemu Bang Suman, Apologet Islam Indonesia yang luar biasa. Kali ini beliau main film judulnya Doti ya, tanggal 24 Juli ya, tayangnya. Jadi kalau saya selalu melihat dia di Komal-Komal debat lintas agama, kali ini saya ingin juga menyaksikan bagaimana beliau jadi aktor dalam film Doti. Ini ceritanya asli dari Sulawesi ya, berbasis budaya Sulawesi. Jadi saya kira perlu juga kita tonton kayak apa sih gitu ya, apakah sehebat seperti dia berperan sebagai apologet Islam Indonesia. Tapi beliau ini basicnya bela diri kan ini. Tadi saya kira kita perlu saksikan ya. Mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita tentang budaya Indonesia dan segala macam keanekaragaman. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan Gurunda